Boleh kakak cantik, tasnya silahkan. Yang merah ini lucu banget deh. Berapaan nih, Bang? Itu aku kasih harga spesial deh buat kakak yang paling manis 200.000 aja. 200. Pas banget aku baru dapat uang jajan. Nih, Bang. Lu lihat? Parah lu, punya duit bukan buat bayar utang ke gua, mana anak-anak belanja di mari. Oh iya. Sorry Tifa, aku lupa. Utang aku berapa ya? Hah, giliran ditagih aja nggak inget loh, 400.000. Aku cuma ada 200, Tifa. Separuh dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih nih. Mayan, 200. Loh, Tifa? Luna? Kebetulan banget ketemu di sini. Itu uang di tangan kamu 200.000 buat bayar utang kamu ke aku ya? Gue cuma ada 200 doang nih tapi. Berarti setengahnya ya? Boleh deh. Nih Luna. Makasih Tifa. Luna, kamu ngapain di sini? Loh Juliet, kamu lagi belanja ya? Niatnya sih tadi begitu, tapi nggak jadi karena aku habis buat bayar utang ke Tifa. Oh alah. Oh iya, aku kan ada utang ke kamu. Nih 200.000 dulu ya. Makasih Luna. Gimana kalau lu lunas utang lo ke gue yang 200 lagi? Boleh deh nih Tifa. Sip, lunas ya. Kamu gak bayar sisa utang kamu ke aku aja Tifa. Mumpung kamu lagi pegang duit kan daripada kepake nanti. Ya juga. Nih Luna. Makasih Tifa. Nih Juliet buat lunasin sisa utang aku ke kamu. Sekarang kita impas kan? Iya Luna. Yes, akhirnya kamu bisa beli tas. Bang, bungkus ya. Hah? Loh. Ini gue yang domo atau otak mereka yang cuma separuh? Entah siapa yang salah. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Ce. Malam Cece. Malam, Ce. Malam Tifa. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin pas lagi kegiatan outing sekolah. Di salah satu daerah pegunungan yang gak bisa aku sebutin namanya. Jadi tuh kebetulan aku sama Axel ditunjuk sebagai panitia. Pada awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, sampai acara jilid malam. Iya, sekelompok sama Elliot, dan kita dapat tugas yang harus dituntaskan di setiap pos. Pos pertama, kedua, ketiga aman tanpa hambatan. Tapi mendadak salah satu anggota kelompok kita ada yang jatuh. Terus dia nggak sengaja keceplosan ngomong kasar. Terus? Nah, dari sana teror dimulai. Cia ngerasa ada banyak mata yang lagi merhatiin gerak-gerik kita. Udah gitu, kita tuh kayak dibawa muter-muter di tempat yang sama. Entah kenapa kita nggak pernah bisa sampai ke pos 4. Padahal udah aku tandain tuh bawahannya pakai tali. Tapi tetap aja kita balik ke tempat yang sama. Waduh. Perasaan Celo tuh gak enak, soalnya nungguin omongan mereka udah lama kok gak datang-datang. Akhirnya Celo ngomong lah ke Axel. Setelah diskusi dengan guru-guru, kita putusin buat bikin beberapa regu untuk cari mereka. Di situ Cia udah pasrah, Cia. Lemes banget soalnya jalan berjam-jam. Kondisi anak-anak yang lain juga udah pada capek. Jadi kita cuma duduk aja sambil baca doa rame-rame. Sekitar 30 menitan menelusuri hutan, tiba-tiba Celo dengar suara, dan aku kita samperin, bener aja itu mereka. Pas Celo lihat sekeliling, mereka lagi duduk di area pemakaman. Hah? Kok bisa? Axel langsung meriksa sekitar kan. Dan ternyata salah satu teman kita nyetut tadi itu gegar tersan tulisan kuburan. Sama Axel dibenerin lagi posisinya. Terus kita satu persatu disuruh minta maaf. Ingat ya, kalau kalian sedang berada di tempat asing, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak pernah tahu apa yang sedang mengintai kalian di balik kegelapan. Oh ya, Celo, kamu bisa bahasa Jawa nggak? Bisa kok. Mbak Celo kan wong Jawa, jadi mama udah ngajarin Celo ngomong dikit-dikit. Lagian juga gampang kok bahasa Jawa itu, tinggal disingkat-singkat aja gitu loh, Cia. Hah? Emang iya gitu? Kok perasaan gua nggak enak ya? Tunggu bentar, Celo. Belum, Celo. Durung. Enggak. Oh, Main langsung jawab aja dah, woi lah. Catatan Cia mana ya? Nah, udah ketemu nih. Wes. Sejauh ini sih situasi masih aman terkendali ya. Kalau ini sampai hilang, nggak tahu lagi deh. Dah? Oke, Cia, mulai catat ya. Gimana tadi maksudnya? Piye? Ada gila-gilanya tuh orang. Edan. Kok mulai meresahkan ya? Cepetan dikit, kek. Ndang. Terserah kamu deh. Karepmu. Duh, orangnya serem gitu, kayak nakutin. Medeni. Wadidaw. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mulai. Kalau jalan lihat-lihat dong. Muatamu. Astaga, Reza dari mana dia? Gak apa-apa, aku bisa kok. Iso. Aku lagi sendirian aja nih. Dewean. Berani ya, kamu nantangin. Wani piro. Loh kok jadi keluar jalur gini sih? Offside. Ih, kurang ajar ya kamu. Dasmu. Ngawur. Makin kesini makin kesana weh. Kamu itu udah keterlaluan. Jan. Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan. Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah, serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy.
Masih lebih gantengan kamu kok, Snow. Ih, so tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue dempul pakai aspal panas juga lu. Sabar Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar Tifa, sabar. Bilang itu ke Becky Yanti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Halah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau cabar ke cowok-cowok kan? Ya suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus kira suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, apaan sih kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara donat cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian gak percaya ya. Waktu itu tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi, ya, maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suaraku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya, doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Ya, habis lagi. Oh ya, Cia, kamu suka warna pink kan? Hah? Banget. Kemarin Cia pergi sama mama ke mall buat beli alat tulis. Anaknya jadi anak sultan. Cia mah boro-boro belanja di mall. Semua perabotan Cia aja warisan. Cia bawa titipan mama Cia nih. Hah? Serius? Kata mama, ini buat kamu Cia. Wah, fotonya lucu banget. Makasih Tante Juliet. Boleh Cia buka nggak? Boleh dong. Pertama-tama Cia mau buka plastik segel pembungkusnya dulu nih guys. Tuh, maksudnya gemoy banget. Oke, sekarang kita buka kardusnya. Kira-kira kita dapat apa aja ya guys? Wah, ternyata isinya banyak. Ada pensil, gunting kertas, penghapus. Yang ini serutan guys, tuh. Ini apa ya? Oh, notes kecil guys. Kita juga dapat penggaris. Dan yang terakhir kotak pensil Lotso guys. Isi dalamnya kayak gini. Dia ada dua bagian di sisi depan dan belakang. Ini serutannya guys. Ternyata kita dapat satu serutan cadangan loh. Oke, kita tes dulu serutannya. Diputar-putar aja kayak gini guys. Dan ternyata, wow, tajam. Sekarang Cia mau isi kotak pensilnya. Cia mau taruh pensil, penghapus, sama serutan. Di bagian belakangnya Cia mau taruh penggaris sama gunting. Next review karakter apa lagi guys? Komen. Juliet, kok orang Korea kalau pacaran panggilnya opa-opa gitu? Bukannya opa itu abang ya? Hah? Iya sih, opa dalam bahasa Korea emang artinya kakak laki-laki. Tapi kalau pacaran dan cowoknya lebih tua, boleh dipanggil opa juga kok. Ih, apaan sih? Opa, kakek-kakek. Kalian suka sama kakek-kakek? Mimi sih gak level. Soalnya Mimi tuh suka sama cowok yang ganteng kayak pacar Mimi ini. Pacar? Emangnya ada yang mau sama siluman ubur-ubur kayak lo? Iri bilang, bos. Asal kalian tahu ya, pacar Mimi itu idol Korea terkenal. Siapa Mimi? Taehyung BTS. Hei Mimi, lo masih ngimpi ya? Gua sih pakai argo juga lo biar bangun sekalian. Sabar Tifa, sabar. Nggak percaya? Nih lihat, Mimi ada video bukti Mimi lagi pelukan mesra sama Taehyung. Romantis banget kan? Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah dipeluk sama Taehyung? Wow. Please lepas. Lo pikir bisa nipu gua? Itu kan bikinnya pakai aplikasi. Hah? Aplikasi apa Tifa? Gimana caranya? Tinggal pakai AI Marvel Studio aja. Caranya gampang banget, tinggal pilih template AI hugging, masukin foto, tunggu prosesnya, jadi deh. Kamu bisa pelukan sama siapapun yang kamu mau. Kamu gak bikin juga Juliet? Enggak ah, buat apa? Opa aku kan ada di depan mata. Jadi gua opanya gitu. Manusia kulkas 10 pintu bisa salting begitu? Ma, Cia pergi dulu ya. Kamu tuh tiap hari keluyuran kayak apaan mulu, gak pernah betah di rumah, bingung mama. Ya udah nggak jadi.
Kamu ngapain cuma di rumah doang, kurang pergaulan, gak punya temen ya? Kasian. Tak, nyaut lagi. Dibilangin sama orang tua nyaut terus. Emang ya kelakuan anak zaman now coba bikin orang tua makan hati. Ngelawan mulu. Kenapa diem aja? Punya mulut gak? Kalau mama ngomong tuh jawab. Hah? Serba salah celot tuh. Hah, rumah gede begini sehari pun gak pernah mau bantuin mama. Hah? Kerjanya tiap hari cuma makan, tidur kayak sapi. Hah. Jangan-jangan kamu nyapu gak pernah bersih, nanti mama jadi kerja 2 kali. Hah, rumah gede begini sehari pun gak pernah mau bantuin mama. Hah? Kerjanya tiap hari cuma makan, tidur kayak sapi. Jangan-jangan kamu nyapu gak pernah bersih, nanti mama jadi kerja 2 kali. Gak pernah mau bantuin mama. Jangan-jangan gak pernah mau bantuin mama. Jangan-jangan. Ngantuk banget, tidur bentar ah. Punya anak gadis cuma 1 tapi pemalas banget, heran. Iya, Celo bangun. Kalau kamu nggak tidur, suara kamu tuh cempreng banget, mengganggu ketenangan batin mama. Ya udah kalau gitu kasih Celo tidur, kek. Iya, mah nggak tidur. Kalau kamu nggak tidur, suara kamu tuh cempreng banget. Iya, mama capek Celo tuh, udah lah. Mata Celo sakit. Nah, itu pasti karena main HP terus.